Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Rizan Syari dari UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Bapak akan menyampaikan materi tentang haji pada hari ini. Jadi silahkan disimak dengan cermat, dengan teliti, dan dengarkan dengan baik. Baiklah anak-anak, kita memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian haji. Istilah haji berasal dari kata hajja, berarti berziarah ke, bermaksud menyengaja dan menuju ke tempat tertentu yang diagungkan. Sedangkan menurut istilah, haji adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi tawaf, sa'i, wukuf, dan ibadah-ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharap keridhaannya dalam waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, hukum haji. Hukumnya adalah fardhu ain, sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah mukallaf dan mampu melaksanakannya. Namun hukum haji bisa berubah menjadi makruh bahkan haram. Contoh yang makruh apabila sudah pernah pergi berhaji sementara masyarakat yang hidup di sekitarnya itu serba kekurangan dan membutuhkan bantuan kita untuk melanjutkan hidupnya. Dan jika si mempunyai harta ini berangkat haji, maka hukumnya makruh, karena di situ disuruh menyantuni masyarakat di sekitar untuk keberlangsungan hidup dari masyarakat tersebut. Dan hukum haji bisa menjadi haram jika bermaksud untuk menghancurkan Ka'bah. Itu hukumnya adalah haram. Baiklah, yang ketiga ada syarat-syarat orang berhaji. Ada 5. Yang pertama, beragama Islam, berakal sehat, balik, merdeka atau bukan hamba sahaya, dan kuasa atau mampu mengerjakannya. Yang pertama, beragama Islam, yaitu seseorang yang telah meyakini kebenaran ajaran agama Islam dengan hatinya dan kemudian diwujudkan dengan mengikrarkan 2 kalimat syahadat dengan lisannya, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Yang kedua, berakal sehat, maksudnya orang yang memiliki akal dan dapat menggunakan akal atau tidak gila. Yang ketiga, balik, yaitu seseorang yang telah sampai umur sehingga dapat membedakan antara mana yang benar dan mana yang salah. Yang keempat, merdeka atau bukan hamba sahaya. Ibadah haji diwajibkan kepada muslim. Memang diwajibkan kepada setiap muslim yang berakal dan telah balik dengan syarat merdeka dari perbudakan, karena ibadah haji tidak diwajibkan kepada budak atau hamba sahaya. Dan yang terakhir, kuasa atau mampu mengerjakannya. Yang dimaksud kuasa di sini ialah sehat jasmani dan rohani, mempunyai biaya yang cukup, bekal dalam perjalanan, adanya kendaraan yang diperlukan, aman dalam perjalanan, dan bagi wanita ada mahram atau laki-laki yang menyertainya. Baik, yang ketiga ada rukun haji. Rukun haji itu terdiri dari 6. Yang pertama ihram, yang kedua wukuf, yang ketiga tawaf, sa'i, tahallul, dan yang terakhir tertib. Yang pertama ihram, yaitu berniat di dalam hati sambil memakai pakaian putih yang tidak dijahit untuk mengerjakan haji. Ihram wajib dimulai sesuai mikatnya, baik mikat zamani maupun mikat makani, dengan syarat-syarat tertentu. Nanti juga akan kita bahas tentang arti mikat zamani dan mikat makani ini ya. Simak terus. Yang kedua, wukuf, yaitu memulai berkumpulnya jamaah haji di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah
dari waktu zuhur sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Wukuf di Arafah merupakan rukun haji yang paling utama, sehingga apabila seseorang yang tidak sempat melakukan wukuf, kalau telah melakukan semua rukun yang lain, maka hajinya dianggap tidak sah. Wukuf terbagi dua. Yang pertama wajib wukuf dan sunnah wukuf. Yang pertama wajib wukuf, yaitu dilakukan di dalam daerah Arafah. Kalau sempat keluar walau sejengkal sebelum terbenam, diwajibkan membayar dam. Yang kedua dilakukan hingga terbenam matahari. Kalau mengakhirinya sebelum terbenam, wajib membayar dam juga atau denda. Yang kedua sunnah wukuf. Sunnah wukuf yang pertama yaitu melakukan salat zuhur dan asar di jamak dan di qasar. Yang kedua mendengarkan secara khidmat khutbah Arafah. Yang ketiga memperbanyak zikir, doa dan baca Al-Quran. Rukun yang ketiga ada tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran yang dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Tawaf rukun haji dinamakan tawaf ifadah. Tawaf ada 4 macam. Yang pertama tawaf ifadah, yaitu tawaf yang termasuk rukun haji tadi. Yang kedua tawaf qudum, tawaf ketika baru tiba di kota Makkah sebagai penghormatan yang pertama Ka'bah dan Masjidil Haram. Yang ketiga tawaf wada, tawaf ketika akan meninggalkan kota Makkah sebagai perpisahan dengan suci Ka'bah dan Masjidil Haram. Yang keempat tawaf sunnah, tawaf selain dijelaskan di atas atau tawaf yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Rukun yang keempat ada sa'i, yaitu berlari-lari kecil dari Safa ke Marwah. Syarat-syarat melakukan sa'i adalah yang pertama dilakukan setelah tawaf ifadah atau tawaf qudum. Yang kedua dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah. Yang ketiga dilakukan 7 kali perjalanan dari Safa ke Marwah dihitung sekali, dan dari Marwah ke Safa dihitung sekali perjalanan pula. Jadi berakhirnya di Marwah. Rukun yang kelima ada tahallul, adalah menghalalkan kembali apa-apa yang tadinya dilarang ketika masih dalam keadaan ihram. Caranya dengan mencukur atau menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Tahallul ini dalam ibadah haji dapat diibaratkan ucapan salam dalam salat. Maka selesailah ibadah haji kita. Dan rukun yang terakhir yaitu tertib. Yang kelima ada wajib haji. Wajib haji adalah amalan-amalan dalam ibadah haji yang wajib dikerjakan, tetapi sahnya haji tidak tergantung kepadanya. Jika wajib haji ditinggalkan, hajinya tetap sah dengan cara mengganti dengan bayar dam atau bayar denda. Yang pertama berihram sesuai mikatnya. Yang kedua bermalam di Musdalifah. Yang ketiga bermalam atau mabit di Mina. Yang keempat melontar jumrah Aqabah. Yang kelima melontar jumlah Ula, Usta dan Aqabah. Yang keenam menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang dalam ihram. Yang terakhir tawaf wada. Selanjutnya sunnah haji. Yang pertama mendahulukan haji daripada umrah. Mandi ketika hendak ihram sebelum memakai baju ihram. Salat sunnah ihram 2 rakaat. Memperbanyak membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika la labbaik. Minnal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika la. Dan juga zikir dan doa setelah berihram sampai tahallul. Sunnah yang lainnya mencium atau mengusap Hajar Aswad di setiap putaran tawaf. Kalau tidak bisa cukup diganti dengan isyarat tangan kanan. Yang keenam melakukan tawaf kudum ketika baru masuk Masjidil Haram. Sunnah yang ketujuh menunaikan sholat 2 rakaat setelah tawaf kudum. Sunnah yang ke-8 masuk ke dalam Ka'bah. Sunnah yang ke-9 minum air zam-zam ketika selesai tawaf. Baik, selanjutnya mikat haji.
Miqat haji adalah batas waktu atau batas tempat yang sudah ditentukan untuk memulai ihram melaksanakan haji. Miqat haji terbagi menjadi dua, yaitu miqat zamani dan miqat makani. Yang pertama miqat zamani, yaitu waktu sahnya diselenggarakan pekerjaan-pekerjaan haji. Miqat zamani dimulai dari awal bulan Syawal sampai dengan terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah atau pada akhir pelaksanaan wukuf di padang Arafah. Yang kedua miqat makani atau tempat memulai ihram bagi orang-orang yang hendak mengerjakan haji dan umrah. Bagi orang Makkah, ihramnya hendaknya di rumahnya masing-masing. Bagi orang dari arah Madinah sejajar dengan Madinah, miqatnya di Dzulhulaifah atau Bir Ali. Dan bagi orang dari Yaman, India, Indonesia, dan negara-negara yang sejajar dengan negara tersebut, maka miqatnya di Yalamlam atau bukit dari beberapa bukit Tuhamah jika naik kapal laut. Baik, yang selanjutnya macam-macam haji. Yang pertama haji qiran. Haji qiran adalah seseorang berihram untuk melaksanakan haji dan umrah secara bersamaan di waktu yang sama. Yang kedua haji ifrad, yaitu seseorang yang berihram untuk melaksanakan haji saja. Dan yang ketiga haji tamattu, yaitu seseorang yang berihram untuk melaksanakan umrah pada bulan haji, kemudian dia bertahallul dari ihramnya dengan memotong rambutnya, lalu dia tetap dalam kondisi halal sampai datang hari tarwiyah, yaitu tanggal 8 Dzulhijjah, maka ia berihram untuk melaksanakan haji. Jadi intinya di haji tamattu ini umrah dulu baru mengerjakan haji. Tetapi karena pelaksanaan umrahnya pada bulan haji, maka si yang berhaji ini melaksanakan hajinya sampai datang hari tarwiyah tadi, yaitu tanggal 8 Dzulhijjah. Maka dia berihram untuk melaksanakan haji. Tata cara pelaksanaan haji: ihram. Yang kedua wukuf di Arafah. Yang ketiga mabit atau bermalam di Musdalifah. Yang keempat melontar jumrah Aqabah. Yang kelima tahallul awal. Yang keenam tawaf ifadah. Yang ketujuh sa'i. Yang kedelapan tahallul kedua. Yang kesembilan mabit atau bermalam di Mina. Dan yang terakhir larangan ibadah haji. Yang pertama larangan untuk pria. Pria dilarang memakai pakaian berjahit, tutup kepala, dan memakai yang menutupi mata, kaki sewaktu ihram. Jadi dilarang memakai pakaian berjahit seperti baju kaos atau sebagainya, dan tutup kepala, topi, peci, dan sebagainya. Dan juga dilarang memakai pakaian yang menutupi mata, kaki sewaktu berihram, misal kaos kaki. Yang kedua larangan ibadah haji untuk wanita. Wanita dilarang memakai cadar atau tutup muka dan sarung tangan. Dan yang ketiga larangan ibadah haji untuk pria dan wanita. Yang pertama dilarang memotong kuku dan rambut, mencabut bulu badan dan sebagainya, menyisir rambut kepala dan lain-lain, memakai harum-haruman kecuali yang dipakai sebelum ihram, memburu atau membunuh binatang ketika berihram, mengadakan perkawinan, mengawinkan, atau menjadi wali nikah, atau melamar, berjumpa rayu terhadap suami istri, atau bersenggama, mencaci maki, bertengkar, mengucapkan kata-kata kotor, memotong pohon, atau menabur segala macam yang tumbuh di tanah suci. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.